Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin lahdah, amma ba'd. Sahabat Gerida dimanapun Anda berada, betapa bahagianya ketika orang yang sedang mendalami ilmu agama. Karena di antara orang-orang yang sibuk mempelajari bumi, kita sibuk mempelajari yang menciptakan bumi. Di antara orang-orang yang sibuk mencintai makhluk, akan tetapi kita sibuk mencintai yang memiliki makhluk, tiada lain yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Gerida dimanapun Anda berada, kita menyukai arti kejujuran. Tapi apakah kita mampu menerima kejujuran terhadap diri kita sendiri? Kita tahu dan kita sangat menyukai orang jujur. Tapi kadang kita tidak menyukai orang berkata jujur tentang diri kita. Apalagi orang itu menyebutkan keburukan-keburukan tentang kita. Padahal orang yang jujur kepada kita mengenai kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, mengenai perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan, itu bisa dijadikan bahan introspeksi diri kepada kita, bisa dijadikan bahan untuk bermuhasabah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Gerida dimanapun Anda berada, makanya seorang cendekiawan pernah ditanya oleh seseorang, kenapa manusia itu tidak bisa melihat kesalahan dirinya sebagaimana ia melihat kesalahan orang lain? Dan ternyata ia menjawab, karena ia terlalu cinta kepada dirinya. Dan orang yang mencinta itu sangat buta terhadap apa yang ia cintai. Seperti halnya Imam Syafi'i ini pernah bersyair, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawi. Pandangan penuh cinta itu ternyata buta terhadap segala celah, sedangkan pandangan penuh kebencian itu sangat jeli terhadap segala celah. Maka kenapa kadang seseorang ini sangat sulit untuk menerima nasihat? Karena ternyata hal ini dijawab langsung oleh Buya Hamka. Beliau pernah mengatakan, ketika ada seseorang yang memberikan nasihat kepada kita, itu seperti halnya kita telah diberitahu atas noda-noda yang terdapat pada diri kita. Kita diberitahu atas kesalahan yang terdapat pada diri kita. Kita diberitahu ternyata di pakaian kita itu ada seekor ular. Maka datanglah seorang kawan berbicara kepada kita, "Hei bro, di baju kau itu ternyata ada seekor ular." Maka apa jawaban kita yang seharusnya? Maka tentunya kita akan berterima kasih kepada seseorang yang telah memberitahukan kalau di dalam diri kita itu ada noda, kalau di dalam pakaian kita itu ada seekor ular yang akan menjerumuskan kepada diri kita sendiri. Sahabat Gerida dimanapun Anda berada, jadi yang namanya nasihat itu memang pahit kita rasakan, seperti halnya pahitnya sebuah obat. Memang kita benci kepada pahitnya, tapi sesungguhnya pahitnya itu akan menyembuhkan kepada diri kita, membersihkan kepada diri kita yang penuh dengan noda. Sahabat Gerida dimanapun Anda berada, maka dari itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ini seorang khalifah, beliau ini orang yang terkemuka, tapi apa yang dikatakan oleh beliau? Wahai manusia, wahai sahabatku, maka aku akan meminta kepada Allah, barang siapa yang memberitahukan kepadaku atas kesalahan-kesalahanku, atas aib-aibku, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Maka itulah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Berbeda dengan kita tentunya.
Kita biasanya itu kalau ada seorang kawan yang menasehati kita, apa yang kita katakan? Alah, aku tahu aib-aib tentang kau. Aku tahu apa kejelekan-kejelekan tentang kau. Itulah yang kita bicarakan kepada orang-orang yang memberikan nasihat kepada kita. Padahal sesungguhnya sahabat gereja dimanapun Anda berada, orang yang memberikan nasihat itu bagaikan kita melihat cermin. Seperti halnya kita melihat cermin, kita bisa melihat rupa wajah kita. Dan ketika ada orang yang memberikan nasihat kepada kita, itu seperti halnya kita mengetahui apa yang terdapat pada diri kita. Jadi kita ini penuh noda atau penuh dengan kebersihan yang ada pada diri kita. Sahabat gereja dimanapun Anda berada, itulah adab ketika kita menerima sebuah nasihat. Akan tetapi ternyata Syekhul Islam yang namanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awana Al-Mudhaharah, beliau mengatakan ada 3 adab setidaknya kita memberikan nasihat kepada orang lain. Yang pertama adalah ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, maka tentunya kita harus mengenal yang namanya waktu dan tempat yang tepat. Kenapa? Karena ketika kita memberikan nasihat pada waktu dan tempat yang tepat, maka orang lain tidak akan mengetahui kalau kita ini sedang memberikan nasihat, sehingga orang yang memberikan nasihat ini tidak terasa menyakiti. Adapun yang kedua, sahabat gereja, ketika kita memberikan nasihat, usahakan kita gunakan dengan kata-kata yang terbaik yang kita miliki, dengan kata-kata yang sopan santun. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting, ketika nasihat kita diterima, maka bersyukurlah kepada Allah. Akan tetapi ketika nasihat kita tidak diterima, maka kita introspeksi diri. Barangkali ketika kita memberikan nasihat, ada adab-adab yang kita tidak lakukan, sehingga apa yang kita sampaikan itu tidak bisa diterima oleh orang yang kita berikan nasihat. Sahabat gereja dimanapun Anda berada, itulah mengenai adab memberikan nasihat dan menerima nasihat, yang tidak lain pada intinya adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Takwa itu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kalau boleh kita mengibaratkan, manusia itu ternyata bagaikan bangunan, dirobohkan oleh palu, dihancurkan oleh palu, tapi dibangun lagi oleh seorang tukang. Kita dirobohkan oleh yang namanya maksiat, tapi dibangun lagi dengan yang namanya amal. Makanya janganlah kita insecure ketika kita sudah beramal tapi bermaksiat lagi, sudah bertaubat tapi bermaksiat lagi. Karena barangkali Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang rindu kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang ingin berdekatan dengan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin jauh-jauh dari kita. Makanya sahabat gereja dimanapun Anda berada, ketika kita sudah berusaha menjauhi maksiat dan berada dalam ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ternyata nafsu dan syaitan masih saja menemukan jalan untuk menjerumuskan kita. Ingat apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal hasanat yudhibnas sayiat. Maka sesungguhnya perbuatan baik yang kita lakukan ini akan menutupi kesalahan-kesalahan kita. Perbuatan baik yang kita lakukan ini akan menutupi dosa-dosa kita. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, kalau misalkan hal itu adalah baik, maka kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu akan tertutupi.
Sahabat Gerida dimanapun Anda berada, maka ketika kita sudah melakukan suatu perbuatan salah, ketika mata kita sudah terlanjur melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama, hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat, maka tutupilah dengan berwudu, tutupilah dengan melakukan ibadah sholat. Ketika lisan kita telah terlanjur melukai hati orang lain, lisan kita telah terlanjur untuk menggunjing keburukan orang lain, maka tutupilah dengan bersedekah. Karena sesungguhnya kesalahan yang kita lakukan ini akan tertutup dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan itu adalah perkara yang sangat baik. Sahabat Gerida dimanapun Anda berada, maka itulah inti dari pembahasan kali ini adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Salah satunya adalah kita menerima ketika ada orang yang memberikan nasihat kepada kita, dan ketika kita memberikan nasihat ada adab-adab yang harus kita lakukan sehingga orang yang diberikan nasihat ini tidak terluka oleh kita. Wallahu a'lam. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.